Hifni Hasan nyinyir program naturalisasi di hadapan Sintayong. Koi minta maaf ke Erick Thohir. Persaingan grup C mulai panas, pelatih Bahrain sindir timnas. Akal busuk Cina bikin mantan presiden Inter Milan peringatkan negeri tirai bambu. Komite Olimpiade Indonesia meminta maaf kepada Ketua PSSI Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Buntut ucapan Hifni Hasan. Ya, Hifni Hasan, anggota Exco NOC Indonesia yang datang ke Santini Jebret Media Award 2024 pada hari Kamis lalu, dengan tegas nyinyir program naturalisasi di hadapan Sintayong. NOC Indonesia menegaskan, pernyataan Hifni Hasan perihal program naturalisasi di Timnas Indonesia tidak mewakili institusi atau organisasi dari KOI, meski ia adalah anggota Exco NOC Indonesia. NOC Indonesia memohon maaf atas tindakan yang bersangkutan terhadap Ketua Umum PSSI beserta jajarannya termasuk pelatih Timnas Indonesia Sintayong. NOC Indonesia senantiasa mendukung PSSI dalam pengelolaan organisasinya. KOI akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi. Imbu NOC Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan Steven Zhang beri peringatan keras ke Cina setelah membuat akal busuk untuk tidak main-main dengan Timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Ya, seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bersua dengan Timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina membuat akal busuk dengan sengaja menggelar pertandingan di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Hal ini diduga sengaja dilakukan demi menguras stamina para pemain Timnas Indonesia. Secara perjalanan menuju venue pertandingan akan sangat jauh dan melelahkan. Belum lagi Timnas Indonesia berangkat dari Bahrain. Melihat Timnas Cina yang sempat berbuat culas untuk melawan Timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina Steven Zhang memberikan peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019-2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan Timnas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik Timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Steven Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal dia, Presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama. Cina lebih baik berhati-hati, kata Steven Zhang. Terlepas dari hasil itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. Menilik dari dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina meraih hasil yang buruk dengan menelan 2 kekalahan atas Jepang dan Arab Saudi. Sebaliknya, Timnas Indonesia meraih 2 hasil imbang atas Arab Saudi dan juga Australia. Ditambah lagi, skuad Garuda juga dipastikan akan mendapat 2 amunisi baru, yakni misil Grus dan Eliano Reinders. Dengan strategi apik dari Sintayong, maka kemenangan atas Cina adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong punya nazar andai berhasil membawa skuad Garuda melenggang ke Piala Dunia. Ya, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dalam 2 pertandingan, tim Merah Putih berhasil meraih hasil positif dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil tersebut menjaga asa skuad Garuda untuk bisa lolos ke phase berikutnya. Pasalnya, Sintayong menetapkan target untuk finish di urutan ketiga atau keempat. Saya pikir jika Anda menetapkan target dan melakukannya dengan baik, maka impianmu akan menjadi kenyataan, ucap Sintayong dikutip dari Ilgan Sport. Saya tidak ingin memberikan tekanan pada pemain dengan sesuatu yang tidak realistis. Jadi saya targetkan posisi ketiga dan keempat, imbuhnya. Juru taktik asal Korea Selatan ini mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk menyingkirkan Bahrain dan Cina. Lebih lanjut, Sintayong bahkan membuat janji ke diri sendiri atau nazar jika berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Ia mengatakan ingin tinggal di Indonesia selama hidupnya. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka, tegas juru taktik berusia 54 tahun ini. Jelang lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajik mulai panaskan peta persaingan terhadap timnas Indonesia. Melalui pernyataan singkatnya, pelatih Bahrain tersebut membanggakan pencapaian timnya yang punya hasil lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan melakukan perjalanan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober mendatang dalam lanjutan laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia asuhan pelatih Sintayong sebetulnya tampil cukup mengesankan dalam 2 laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lain sisi, Bahrain di luar dugaan mampu mencuri kemenangan dengan skor tipis 1-0 ketika melakukan perjalanan tandang ke markas Australia. Namun rekor impresif The Maroon tak bertahan lama setelah mereka justru takluk saat menjamu Jepang di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 5 gol tanpa balas. Berkaca dari hasil yang diraih timnya dalam 2 pertandingan awal kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain Dragan Talajik lantas angkat bicara. Melansir dari wawancaranya dengan media setempat, Dragan Talajik sebenarnya merasa kecewa setelah Bahrain yang bermain di kandang sendiri kalah 0-5 dari Jepang. Namun pelatih asal Kroasia tersebut tetap bangga terhadap perjuangan anak asuhnya yang mampu mengumpulkan 3 poin ketika melawan Australia dan juga Jepang. Saya puas dengan 2 pertandingan pertama. Kami akan belajar dari kekalahan ini. Tentu saja ini menyakitkan, tetapi kami akan belajar dan kami akan berjuang untuk posisi kami, tambahnya. Seakan menyinggung timnas Indonesia yang hanya meraih 2 poin dan duduk di peringkat keempat, Dragan Talajik memamerkan posisi Bahrain di klasemen grup C yang kini kokoh di ranking ketiga.